Hello guys, welcome back to my channel my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan berbagi cerita saja ya kepada teman-teman. Nah, di tanganku ini adalah Vivo V15 guys ya. Nah, ini kendalanya adalah sama yang punya HP ini dibanting-banting karena suatu hal kita nggak tahu kan. Dan ya kayak ginilah kejadian HP-nya bengkok, LCD touchscreen-nya hancur lebur kayak gini nggak bisa dipakai ya. Dan ini LCD touchscreen-nya sama frame atau tulang tengah atau mesinnya itu udah sobek kayak gini guys ya. Di kabel fleksibel LCD-nya udah sobek dan posisi masuknya ya beginilah keadaannya, beginilah penampakannya ya. Nah, ini ketika masuk kayak gini dan ini habis dibanting-banting oleh yang punya HP ini karena suatu hal kayak gitu kan. Ya udah, kemudian ketika dia udah sadar dan melihat HP-nya udah hancur kayak gini, waduh katanya. Akhirnya ya setelah permasalahannya selesai ya, masalah internal yang punya HP ini selesai, dibawalah ke counter kami guys ya dan untuk melakukan perbaikan. Ya ini adalah Vivo V15 yang RAM 6 GB kalau saya nggak salah ya, yang RAM 6 GB. Nah, ini posisinya kalau kita lihat, waduh, frame atau tulang tengahnya udah bengkok ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat tuh di bagian mesinnya sini atau papan PCB-nya ini udah penyok-penyok guys ya. Nah, ini habis kena benturan keras. Ini bukan keras-keras lagi ini, tapi keras sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat penyok-penyok dan bahkan kalau kita lihat vibrator atau yang penggetarnya ini itu bengkok guys ya, sehingga ketika ini getar ini udah susah ininya putarannya, tapi ini bisa diperbaiki. Teman-teman bisa lihat itu vibratornya itu bengkok ya, enggak kayak sebelum dibanting ya. Nah tuh ini aja muternya ini bisa cuman agak singkat kayak gitu. Nah, nyentuh kiri kanan itu. Tuh, teman-teman bisa lihat bengkoknya itu. Oke. Nah, ini kemudian dibawa ke counter kami untuk minta perbaikan kayak gitu dan ini adalah Vivo V15 dan ya, ini sebelumnya kita cek dulu ya, kita cek. Nah, untuk video pengecekan mesin HP Vivo V15 ini, mesin dan baterainya udah kita cek ya. Nah, ini adalah videonya. Nanti link video pengecekan mesinnya ini kamu bisa tonton, nanti aku taruh link videonya di deskripsi guys ya. Nah, ini udah kita cek mesin baterai itu bagus. Jadi yang perlu kita ganti adalah LCD touchscreen dan frame atau tulang tengah ya. Ini kalau kita lihat tuh tulang tengahnya itu udah bengkok kayak gini. Tuh, ini mesti diganti guys. Ini adalah Vivo V15, tulang tengah Vivo V15. Dan saya cari di toko ini ya, di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, nggak ada yang jual langsung satu set ya, kayak LCD frame atau tulang tengah seperti Oppo F1 Plus itu kan satu set dan harganya ya terjangkau aja, nggak terlalu mahal-mahal gimana gitu. Nah, coba kita cek dulu harga LCD-nya di Shopee. Iya, nah ini adalah harga LCD-nya lumayan guys ya, 360.000 di toko Global SPT Jambi ya, dan di sini ya kurang lebih aja sama toko-toko lain dan saya sering juga berbelanja di sini ya untuk seperempat HP. Dan di sini harganya 360 itu belum ongkos kirim ke tempat saya. Saya di Berau, Kalimantan Timur. Untuk ongkirnya itu kalau via JNT sekitar 70 atau 80 ribu lah. Tuh 360 ini belum ongkir dan belum kita ambil keuntungannya. Nah, kemudian kita cek ya, kita akan ngecek frame atau tulang tengahnya. Ya, kita buka lagi Shopee, coba kita cek. Nah, di toko Global SPT Jambi ini nggak ada yang jual frame atau tulang tengahnya ya. Coba kita cari langsung di Shopee ya. Ya, Naga Cell. Nah, 250 adalah frame LCD Vivo V15 atau bezel Vivo V15, tatakan LCD tulang tengah Vivo V15. Nah, ini adalah tulang tengahnya. Jadi harganya 250, itu belum ongkir ya.
tulang tengah 250 dan LCD touchscreen 360. Dapatnya 610.000 semua barangnya ini, itu belum ongkir guys ya. Dan kalau sama ongkir, waduh, itu berapa guys ya? Kalau sama ongkir aja 600, ya kalau kita ambil ongkir 50 itu berarti 650, katakan saja 700 deh sama ongkirnya semua ya, bisa lebih karena kalau ke tempat saya ini 70 sampai 80.000 ongkirnya dari Pulau Jawa ke Kalimantan ya, atau dari Jambi itu ke Kalimantan ya, segitulah. Ya katakan saja sama ongkirnya 700 deh. Nah, belum kita ngambil untung kayak gitu. Nah, udah 700 aja tuh modal yang mesti kita keluarkan dalam mengganti LCD touchscreen dan tulang tengah untuk Vivo V15 ini. Cuma ya, ini kan HP mahal ya, wajar lah kayak gitu. Nah, jadi setelah saya infokan kepada pelanggan saya tentang harga, yang pastinya harganya bukan harga yang di Shopee itu ya, karena itu udah dikalkulasi dengan ongkir, udah dikalkulasi dengan kita mau untung berapa, dan udah dikalkulasi dengan garansi yang kita berikan kepada pelanggan ya. Garansinya berapa, itu ada penambahan biaya juga. Nantinya seandainya LCD touchscreen-nya ada apa-apa atau baru 3 hari langsung blank, dalam masa garansi langsung blank, tanpa jatuh, tanpa error, tanpa ada masuk air, entahkah itu LCD yang ngeblank atau touchscreen-nya yang nggak sensitif atau nggak bisa disentuh atau nggak bisa berfungsi di daerah tertentu, itu akan kita ganti dengan unit yang baru. Tentunya ada penambahan biaya juga di sana. Oke, nah tentunya kita udah komunikasi kepada pelanggan harganya segini-segini, dan pelanggannya mau karena HP-nya ini katanya belum lama dibeli dan dibelinya pun mahal juga kemarin saat dia beli itu. Nah, ini aja kameranya ada di sini tuh. Nah, jadi kalau mau selfie dia nongol tuh ya. Oke. Nah, jadi pelanggannya udah mau tuh dan bilangnya ya udah diganti aja. Cuman pelanggan tanya satu pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya apa Bang John? Nah, ini menarik. Pertanyaannya adalah, katanya apakah HP ini bisa normal sebagaimana sebelum ini dibanting-banting kalau kita ganti semua yang saya sampaikan itu dari LCD, touchscreen, dan tulang tengahnya. Ya, kalau baterainya masih aman, udah saya cek dan bagus. Dan dia bertanya seperti itu, apakah ada jaminan untuk HP-nya itu aman dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama? Nah, katanya seperti itu. Jawaban saya adalah, saya nggak ada jaminan untuk hal tersebut. Yang dimana ketika HP-nya masuk ke counter, itu cuma ganti LCD touchscreen dan frame atau tulang tengah. Untuk mesinnya ini, saya tidak berani menjamin. Apalagi ada penyok-penyok kayak gini. Nah, yang mana LCD touchscreen itu adalah proyeksi dari mesin HP ini. Jadi, kalau seandainya mesin HP ini bagus, ya tentunya LCD aman-aman aja. LCD itu tugasnya untuk memproyeksikan apa yang ada pada mesin HP ini. Jadi, saya nggak ada jaminan untuk mesinnya tahan lama atau tidak. Saya katakan seperti itu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat seperti kataku tadi, ini udah penyok-penyok kayak gitu. Nggak ada jaminan. Jangankan yang udah dilempar-lempar atau dihempas-hempas kayak gini. Yang baru saja itu nggak ada jaminan. Hanya saja ada jaminan dari service center. Nah, untuk jaminan mesinnya ya tentu saja itu nggak ada jaminan. Ada saja kan yang sebelum habis masa garansinya kita servis tanpa jatuh, tanpa masuk air. Ada saja. Padahal itu baru, nggak masuk air, nggak terjatuh. Itu pun ada saja kerusakan. Apalagi yang kita banting-banting kayak gini, itu nggak ada jaminan sama sekali. Bolehlah saya ganti LCD touchscreen-nya. Sebulan 2 bulan mesinnya normal. 3-4 bulan, 5 bulan, sampai 1 tahun itu nggak ada jaminan sama sekali. Apalagi ini habis dilempar atau dihempas-hempas kayak gini, kataku kayak gitu. Tapi kalau kamu pengen ngambil resiko tersebut, kataku, saya siap untuk mengganti LCD touchscreen-nya. Hanya saja kalau kamu bertanya kepadaku ya, amankah dan bisa tahan lamakah mesinnya ini dipakai sebagaimana sebelum dihempas? Kalau saya, itu nggak ada jaminan sama sekali untuk hal itu. Tugas saya hanya mengganti LCD touchscreen dan saya memastikan di awal mesinnya ini bagus, baterainya bagus, saya ganti LCD bagus, ganti tulang tengah bagus, ya sudah.
Saya kasih garansi pun hanya garansi pada LCD. Kalau mesinnya ini tidak saya garansi sama sekali. Kalau dia minta jaminan ke saya, mohon maaf tidak bisa sama sekali. Maka dari itu ketika pelanggan mendengar penjelasan saya, maka dia langsung auto cancel. Apalagi katanya lumayan juga biaya perbaikannya. Modalnya saja nyaris 700 atau sama dengan 700. Belum saya ngambil untung tadi ya. Belum kita ngambil biaya untuk garansi LCD-nya kayak gitu kan. Jadi pelanggan katanya, waduh sepertinya nggak usah aja deh, sepertinya saya beli HP yang baru. Ya udah kataku, nah terserah pelanggan saja, andai pun dia mau cancel saya kasihkan, andai pun dia mau perbaiki saya perbaiki, hanya saja saya hanya menjamin LCD touchscreen di dalam masa garansi tersebut, tidak untuk mesin. Nah, jadi pelanggannya ya maunya mesinnya bagus juga, padahal kita nggak tahu. Tapi saya cek ketika dibawa ke sini menggunakan power supply itu bagus-bagus saja. Cuman untuk jaminan ke depannya kita tetap tidak tahu. Barangkali nanti jatuh lagi gitu kan, barangkali nanti masuk air. Oke, mungkin demikian saja. Jadi pelanggannya auto cancel. Begitu saja ceritaku saat ini. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam satu solder dan tetap berusaha yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Saya John Itung ya. Jika ada pertanyaan boleh komen-komen. Jika ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @John Itung. Baiklah, saya John Itung. See you the next video my brother.